Dan ini mujarab juga ya bagi yang kesusahan untuk bangun sebelum subuh. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, baca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ayo tuh, baca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Gimana Bu ayat-ayat terakhir dari surat Al-Kahfi? Ayat-ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, baca itu sebelum tidur. Ini saya diajarin dari zaman saya kecil nih. Kalau mau bangun sebelum subuh atau bangun di waktu yang kita mau gitu ya. Nah, tuh kita baca ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Kemudian ibu-ibu sekalian, saya sih diajarin yang kerjain boleh nggak apa-apa. Tepuk bantal di waktu yang kita mau bangun. Waktu mau bangun 2 kali. 2 kali, jam 2 kita tepuk bantalnya 2 kali. Habis itu kita tidurin. Itu ngapain Ustaz pakai kayak begitu? Ya saya diajarinya dulu kayak gitu Bu. Tapi gak apa-apa, ibu gak mau amalin juga gak apa-apa. Cuman baca ayat terakhir dari surat Al-Kahfi itu memang membantu ibu-ibu untuk bisa bangun sebelum subuh. Ayatnya, Kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Gitu. Baca itu, kemudian kita tepuk bantal. Makanya jangan ada setengahnya Bu, bingung nepuknya. Jam 3:30, bingung nepuknya tuh. Gitu ya. Jam 3, jam 4 gitu loh. Habis itu kita tidurin tuh bantalnya, ngadep ke arah kiblat sambil minta sama Allah, ya Allah bangunin saya jam 4 pagi. Gitu. Subhanallah, bangun aja tuh Bu. Bangun aja, Masya Allah. Seenggaknya ya gitulah setengah jam gitu dari adzan subuh ya. Jam 4 kan setengah jam. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, itu hal yang bisa kita lakukan. Yang terakhir, hal yang kamu bisa lakukan adalah bahwa Bu, siapa-apanya yang menentukan bangun nggak bangunnya kita tuh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan, dan ini bikin sedih ya, ibadah di waktu malam adalah undangan. Allah hanya akan mempersilahkan masuk para tamu-tamu yang diundang. Kok kita nggak bangun-bangun? Ya belum jadi undangan. Kita nggak bangun-bangun, kayaknya emang belum diundang-undang teman-teman sekalian. Gimana caranya biar diundang? Jadilah hamba Allah yang lebih soleha. Undangan-undangan Allah yang lain dikerjain. Nanti ibu bakalan diundang buat tahajud. Nanti kalau udah sering lama-lama diundang buat tahajud, ntar diundang juga buat haji. Diundang juga buat ziarah ke makam Nabi. Gitu kan? Karena semua ibadah ini undangan ibu-ibu sekalian. Ibadah itu semuanya undangan. Termasuk juga segala tahajud juga undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya akan perkenankan hamba-hambanya yang diundang aja, yang dia mau aja. Makanya dalam sebuah hadis sampaikan, innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fauniluhul matalib. Sesungguhnya Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Turun. Artinya Allah turun gimana? Allah mempersiapkan semua hadiah, semua karunia, semua pemberian pada sepertiga malam yang terakhir kepada penduduk bumi. Kemudian Allah memanggil-manggil. Ini dia nih undangan nih. Hal min mustaghfir, ada nggak nih yang lagi mohon ampunan? Sini aku ampunin. Hal min taib, ada nggak nih yang mau taubat kembali padaku? Sini aku terima. Hal min talibi hajatin, ada nggak yang lagi pada punya hajat? Sini aku kabulkan. Kita hajat banyak, tapi giliran waktu jelang subuh molor mulu. Habis itu kemudian bilang, ya Allah, padahal aku udah jadi ahli ibadah, kenapa hajatku nggak diterima?
Kenapa doaku nggak mustajab? Kata Allah, kemana aja ente? Kalau pas lagi ane buka pintu, kamunya kagak ada mulu waktunya. Akhirnya jadinya nggak dapet Bu. Ibu-ibu sekalian, sampai teman saya bilang, saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam yang tidak diijabah sama Allah. Saya nggak percaya. Dia bilang, doa meski seperti apapun terlihat mustahilnya ibu-ibu sekalian, kalau kamu mintanya pada waktu yang tepat, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, nggak ada yang ditolak sama Allah SWT. Nggak ada yang ditolak. Makanya nih, yang pada punya hajat-hajat gitu kan, minta, jam-jamnya minta. Di sepertiga malam yang terakhir, bangunlah, wudhulah, gitu kan ya. Kemudian angkatlah tanganmu sesudah kamu mengerjakan sholat, barang 2 rakaat, barang 4 rakaat, Bu. Kemudian angkat tangan, doa, minta sama Allah SWT gitu. Habis itu, kemudian jangan merasa bahwa kita udah jadi ahli ibadah. Pagi-paginya berasa gitu udah bangun tahajud. Itu bukan bangun tahajud, bangun sebelum subuh, beda. Jangan kemudian berpikir, oh saya udah bangun malam tadi malam. Kagak ada, itu bukan bangun malam, bangun sebelum subuh. Itu masuknya bahkan pagi Ibu ya, pagi sebelum subuh. Jadi ibu sekalian, minimal yang bisa kita lakukan itu adalah perkara minim yang bisa kita lakukan. Dan itu ibu sekalian, anak-anak di Hadramut sana udah terbiasa bangun sebelum subuh dari sejak kecil-kecilnya mereka. Saya bahkan pernah diceritakan bahwa di sana itu ibu-ibu sekalian, mereka itu kalau jam-jam 3-an, kalau adzannya jam 4:30 kayak kita ya Bu ya, itu mereka jam-jam 3-an udah pada bangun. Termasuk orang-orang tuanya membangunkan anak-anak mereka, bahkan yang bayi sekalipun. Yang bayi-bayi ini dibangunin Bu jam-jam segitu. Walaupun untuk mainan, walaupun untuk minum susu, walaupun untuk ngapain aja, pokoknya jam-jam segitu dibangunin. Dengan 2 alasan. Yang pertama, biar mereka terbiasa bangun di jam-jam yang segitu. Yang kedua, agar yang Allah turunkan dari ampunan, dari karunia, dari terijabahnya hajat, dari rahmatnya Allah SWT didapat bahkan oleh anak-anak kecil di antara mereka. Makanya orang-orangnya jadi pada Masya Allah semua Bu. Ulama-ulama banyak berasal dari sana Bu. Orang-orang soleh-soleha banyak berasal dari sana ibu-ibu sekalian. Kenapa? Nah kayak gitu orang tuanya model ngedidiknya. Kita kan salah-salah. Anak kita kalau bangun jam segitu, puk, belum pagi nak, belum pagi. Kita tidurin lagi ya enggak? Ya ampun nah, bobo lagi napa sih, mama masih ngantuk. Ayo udah itu tidur lagi gitu. Iya apa enggak? Mana ibu-ibu yang kayak begitu? Semua. Padahal Allah luar biasa ya Bu ya. Allah tuh hampir loh, semua anak bayi jam-jam segitu pasti bangun. Betul gak? Kita tuh gak cukup mengerti pelajaran dari Allah SWT yang mau ngebangunin para orang tuanya. Itu cara Allah buat ngebangunin orang tuanya tuh. Mau gak mau kan, mau gak mau anaknya nangis masa mau dibiarin, Ibu ya? Mau gak mau kan, akhirnya jadi bangun juga, bikinin susu juga, anak tidur lagi ngeliatin jam 3:30. Gimana nih ya? Gimana nih ya? Gimana nih ya? Kamar mandi dah. Kadang-kadang ibu-ibu sekalian, kita jam segitu bangunin, Allah tentu aja ya. Kita bangun ya Allah belet pipis banget. Masuk kamar mandi kencing doang, habis itu tidur lagi. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah benerin kita nih ya. Waktu yang tersisa tidak lebih panjang daripada waktu yang telah kita lewati. Ibu, ada beberapa orang di antara kita yang tahun kemarin sudah berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyangka bahwa umurnya masih akan panjang sampai ketemu tahun ini. Tapi ternyata takdir berkata lain. Dan itu Bu akan kita menjadi salah seorang di antara mereka. Nanti akan ada waktunya ibu-ibu sekalian.
Dimana teman-temanmu akan bilang, wah inget gak tuh masih ibu itu, gitu ya. Biasa hadir ngaji barengan ya sama dia nih, sekarang dia udah gak ada, udah berangkat duluan, gitu. Nanti lama-lama nama kita Bu yang akan disebut sama teman-teman kita itu, sama tetangga kita, sama orang di sekeliling kita. Karena kan Bu, yang namanya umur itu kan, yang namanya ajal nggak lihat umur, ya Bu ya. Lihat umur pun kita juga udah pantas Bu mau meninggal. Halo. Katanya kalau orang umurnya 40 tahun itu satu kakinya udah masuk kuburan, tinggal nunggu sebelah lagi. Nih ibu-ibu ngelihat, saya ngeliatinnya nih kebanyakannya di atas 40 tahun. Iya kan? Yang di atas 50 tahun aja udah banyak. Yang di atas 60 tahun aja banyak nih. Tuh yang kelihatannya rada-rada ngantuk tuh saya kira 60 tahun ke atas nih kayaknya nih. Ya Allah, ya Allah. Dengerin kajian gitu kayak diindung-indung rasanya Bu. Faktor U. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kalau udah umurmu di atas 60 tahun tuh umur bonus. Umur bonus. Amar ummati ma baina 60 wa 70 kata Nabi Muhammad. Umur umatku antara 60-70 tahun. Qalil man yujawiz 80, dikit banget yang sampai lebih dari 80 tahun. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi ibu kalau umurnya udah di atas 70 tahun, ibu umur bonus. Kalau udah umurnya di atas 60 tahun, ibu umur siap-siap. Ini kan gitu. Umur ibu tuh udah nggak perlu lagi mikirin dunia Bu. Di sana di Hadramaut itu ada banyak di antara mereka yang kalau udah naik umur 40 tahun ibu-ibu sekalian, gulung tempat tidur. Tempat tidurnya diikat, dipindah ke ruangan anak-anaknya yang lain-lain. Sambil bilang, sekarang sudah masuk waktunya buat saya siap-siap menjalani ibadah. Jadi udah bukan lagi waktunya buat tidur. Katanya gitu. Kita umur 40 tahun gulung tempat tidur juga, ganti yang empukan. Ganti yang lebih empuk lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau udah diomongin masalah mati, udah deh, nggak usah ngomongin mati, napa? Nggak usah ngomongin mati dulu, napa gitu? Padahal umur udah tambah beranjak. Umur kita udah berapa ibu-ibu sekalian? Ini yang tersisa tidaklah lebih panjang daripada yang sudah kita lewati, ya kan? Kalau nggak kita mulai dari sekarang, urusan kita bangun sebelum subuh ibu-ibu sekalian, mau kapan lagi kita mulainya? Insyaallah mudah-mudahan Allah undang kita untuk beribadah kepadanya setiap malam. Mudah-mudahan Allah undang kita untuk dibangunkannya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah sangat indahnya jika ada waktu-waktu yang intim antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengalir air mata kita, menginsafi dosa-dosa kita, mengalir air mata kita dengan wajah menunduk malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kedurhakaan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Yang karenanya Allah kemudian berkata, Angumu maghfurina lakum, bangunlah kalian sedangkan kalian telah aku ampuni dosa-dosanya. Tuh, jadi rahasia Bu antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Suami kita nggak perlu tahu, anak-anak kita nggak perlu tahu, orang-orang di sekeliling kita nggak perlu tahu, ibu-ibu saudariku sekalian. Dan kalau udah yang lain-lain nggak pada tahu, jangan mau ngasih tahu begitu paginya. Udah bagus-bagus kagak ada yang tahu, ya nggak? Giliran pagi-paginya muka kelihatan kusut banget pas waktu belanja di tukang sayur. Abang tukang sayurnya nanyain, "Pok, kelihatan lemes bener, Pok. Tahajud, Bang." Ya Allah, ya Allah. Jangan gitu amat sih. Ini ada juga tanyain sama temennya gitu kan. Kamu lemes banget sih, kenapa sih? Gitu deh. Habis tahajud ya semalam. Senyum, berasa girang.
Insya Allah ya, kamu solehah sekali, hidungnya kembang kempis. Ya Allah, Allah selama ini selalu kita jadikan penyimpan rahasia dosa-dosa kita. Tidakkah sebaiknya Allah juga jadi penyimpan rahasia pahala-pahala kita? Kenapa kita hanya jadikan Allah sebagai penyimpan dosa-dosa kita, ya enggak? Malu kan? Ya Allah, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua.